Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, peserta Pondok Ramadan pada tahun ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, mari kita isi dengan kegiatan yang menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, mulai hari pertama, kedua, dan keempat ini betul-betul diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Amin. Anak-anak sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang kita angkat adalah adab berbakti atau adab kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, mau nggak mau, iya atau tidak, pasti kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, dalam rangka interaksi ini, agama kita, agama Islam memberikan tuntunan atau adab kepada orang tua. Adab anak, adab kita kepada orang tua ini merupakan hal yang mutlak dan harus kita laksanakan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan adab kepada orang tua, jangan salah kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin sangat dimurkai oleh orang tua kita. Ini harus betul-betul kita jaga. Jangan terjadi seperti dalam sebuah kisah yang maksud kami di dalam sejarah ada kisah Alqamah. Pernah dengar anak-anak? Baik, mau tahu cerita itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir membakar yang namanya Alqamah. Alqamah itu siapa anak-anak? Alqamah itu adalah seorang pemuda, namanya Alqamah, tapi orangnya laki-laki. Beliau ini setiap hari rajin sholat, terutama sholat 5 waktu, sedekah, zakat, dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi ketika Alqamah menjelang sakaratul maut? Sangat luar biasa. Istrinya sangat susah, sangat sedih melihat kondisi Alqamah ini akan meninggal atau akan dicabut nyawanya oleh Allah, tapi tidak bisa. Kita bisa membayangkan ketika ada seorang yang sudah sakaratul maut, tapi ini susah sekali. Alqamah oleh istrinya sudah dituntun, sudah ditalkin untuk mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, itu tidak bisa sama sekali. Kemudian istri tercinta ini bingung. Kemudian diadukan oleh sahabat Nabi yang insya Allah seperti Robah Al-Adawiyah. Kemudian ada lagi sahabat Ammar bin Yasir. Nah, ketika peristiwa ini diadukan oleh sahabat Nabi ini, maka sahabat ini juga melihat cerita Alqamah juga sangat terharu. Kemudian selang beberapa waktu diadukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Alqamah ketika hendak meninggal dunia,
Ini bahasa sahabat Nabi tadi. Kenapa ketika meninggal dunia tidak bisa dengan tenang, dengan melantunkan kalimat tauhid? Inilah yang terjadi Alqamah, dilaporkan kepada baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, coba kamu amati, kamu teliti, apakah Alqamah masih memiliki kedua orang tua? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang kondisinya sudah tua dan ketika jalan dengan membawa tongkat. Tempat tinggalnya tidak jauh dari Alqamah. Kemudian singkat cerita, sahabat tadi menuju ke rumah Alqamah. Pesan Rasulullah sebelum sahabat tadi pergi, coba kunjungi ibu dari Alqamah tadi, suruh ke sini, atau mungkin tidak bisa atau dengan susah payah ke sini, saya akan menemui ibu dari Alqamah. Kemudian sahabat tadi betul-betul berangkat ke sana. Apa yang terjadi setelah dilihat, kemudian orang ini memang betul ada di rumah. Setelah ketemu, ya ibu dari Alqamah, mungkin bahasa kita seperti itu, kamu sudah dengar kejadian apa yang dialami oleh Alqamah? Ya, saya dengar. Kemudian ibu tadi mengatakan kepada ibunya bahwa beliau ini ditunjuk atau disuruh menghadap kepada Rasulullah. Kalau memang tidak mampu, Rasulullah yang akan datang ke sini. Oh jangan, tidak pantas Rasulullah datang ke sini, sayalah yang harus datang ke sana. Kemudian ibu dari Alqamah betul-betul berangkat dan menemui Rasulullah. Ya, singkat cerita, Rasulullah kemudian bertanya, ya ibu dari Alqamah, apakah kamu sudah dengar apa yang terjadi terhadap anak kamu? Ya, saya dengar Rasulullah, saya mengetahui, saya murka sekali, saya marah kepada anak saya. Kenapa saya marah kepada mereka, kepada anak saya? Bayangkan Rasulullah, ketika saya sakit, mereka tidak mau menjenguk. Ketika saya lapar, kemudian saya datang ke sana, saya minta makan, atau mungkin ada sesuatu yang bisa saya makan, karena beberapa hari tidak dikasih. Malah justru ini dikatakan makanan ini untuk istri saya. Apa reaksi dari Rasulullah? Ibu, kamu apakah tidak bisa memaafkan putra kamu Alqamah? Saya tidak bisa Rasulullah. Saya sudah murka, saya sudah sangat marah sekali. Mendengar jawaban ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian memanggil sahabat tadi untuk mengambil kayu bakar. Nah, ketika itu sahabat-sahabat mengambilkan kayu bakar yang cukup banyak. Ketika proses ini terjadi, apa yang dilihat oleh ibu Alqamah, mereka terkejut. Apa ini ya Rasulullah? Apa yang akan Rasulullah lakukan? Saya akan membakar Alqamah. Saya tidak tahan melihat Alqamah begitu sekarat, tidak juga diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, dengan nangis yang sangat terurai air matanya, ibu dari Alqamah kemudian sangat menyesal. Betapa sayangnya ibu Alqamah melihat anak yang begitu sekarat akan dibakar oleh Rasulullah. Maka saat itu juga ibu dari Alqamah memaafkan. Nah, ketika ibu dari Alqamah memaafkan, Rasulullah juga tidak percaya sekali itu juga. Kemudian menyuruh sahabat tadi untuk melihat bagaimana kondisi terakhir Alqamah. Ketika dilihat, Alqamah dituntun, ditalkin untuk mengucapkan kalimat syahadat oleh istrinya. Maka dengan cara yang halus, Alqamah bisa melantunkan suara kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya dengan tenang Alqamah meninggal dunia.
Demikian tadi anak-anak peristiwa atau kisah nyata yang terjadi pada zaman dahulu. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi? Yaitu hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Tentu di dalam berbakti juga ada adab di dalam berinteraksi kepada orang tua. Kemudian pertanyaannya, bagaimana adab kita terhadap orang tua? Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, seorang sufi dan filsafat, beliau ini akhirnya dijuluki sebagai Hujjatul Islam, rujukan hukum-hukum Islam atau ilmu-ilmu Islam. Al-Ghazali memberikan tuntunan kepada kita, ada 7 adab yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tua. Apa itu 7 adab anak-anak? Mau tahu jawabannya? Yang pertama adalah ketika orang tua sedang menasihati, maka anak ini juga harus mematuhi apa nasihat orang tua. Ketika berkata-kata kepada kita, maka jangan sekali-kali untuk memotong kata-kata itu, apalagi menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Yang kedua, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua orang tua kita ketika berdiri, maka hendaknya kita juga harus berdiri. Mungkin saja orang tua ketika berdiri butuh bantuan kita untuk membantu berdiri dengan sempurna. Yang ketiga atau adab yang ketiga anak terhadap orang tua adalah mematuhi perintah dari orang tua kita. Tapi yang perlu kita perhatikan, perintah itu jangan sekali-kali yang dilarang oleh Allah, misalnya berbuat syirik kepada Allah. Kita pun dilarang oleh Allah untuk mematuhi perintah itu, bahkan dengan kata-kata yang halus pula di dalam menyampaikan, misalnya terjadi perbedaan tadi. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang keempat, yaitu mematuhi atau mengikuti panggilan mereka. Ketika kita di luar rumah atau kita bahkan sedang sholat sunnah pun, kalau kita dipanggil oleh orang tua, sholat sunat itu boleh kita tinggalkan demi untuk memenuhi panggilan orang tua. Kemudian ada berikutnya adalah yang kelima, dengan cara merendah apabila kita berkomunikasi atau berkata-kata kepada orang tua. Boleh jadi titel kita sebagai doktor, profesor, sedangkan orang tua kita mungkin tamatan SD saja, bahkan mungkin tidak sekolah. Meskipun terjadi perbedaan terkait dengan titel, kita pun juga tidak boleh bersombong diri. Kita harus tetap untuk merendahkan diri kepada orang tua. Yang keenam, anak-anakku sekalian, adab kepada orang tua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah tidak capek-capeknya untuk memperhatikan, untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu tidak memandang dengan penuh curiga kepada orang tua kita. Curiga sesuatu yang sangat menyinggung kepada orang tua. Oleh karena itu, kita biasa-biasa saja di dalam berinteraksi kepada kedua orang tua kita. Demikian anak-anak sekalian, peserta Pondok Ramadan, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.